umumnya investasi yang di perusahaan asuransi itu saat ini hampir 80% itu diinvestasikan menggunakan instrumen pasar modal. Nah, kalau kita lihat halnya dengan pertumbuhan dari sisi investasinya, ini tumbuh sebesar 9,15% year on year-nya, kemudian 1,03% itu secara month to month, dan 3,74% year to date-nya. Nah, demikian pula halnya dengan kalau kita lihat data terbaru yang per Agustus ini secara nominalnya Pak, itu aset daripada asuransi nasional itu tercatat sebesar 774,9 triliun dan nilai investasinya 599,84 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mensosialisasikan dunia asuransi Indonesia dengan judul Menjaga Marwah Asuransi Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini citra asuransi bisa dibangun lebih baik untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya sudah bersama dengan Bapak Rizwi Nandi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bidangnya termasuk asuransi. Apa kabar Pak Rizwi Nandi? Baik, selamat pagi Pak Bambang, alhamdulillah. Selamat Bapak pagi. juga sehat-sehat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, saya akan langsung aja Pak. Jadi secara umum bagaimana tren bisnis asuransi Indonesia? Karena banyak yang mengatakan bahwa peluangnya sebenarnya sangat besar karena baru sedikit yang dimanfaatkan. Nah, kalau ada kendala sebenarnya apa kendalanya? Monggo Pak. Ya, baik. Sebentar Pak. Jadi asuransi satu produk di bawah industri jasa keuangan yang saat ini memang penetrasinya belum seperti industri jasa keuangan yang lain, khususnya perbankan ya Pak ya. Yeah. Jadi memang kita dari sisi regulator dan dari sisi industri memang harus bersama-sama Pak ya untuk bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memitigasi risiko pribadi maupun kegiatan usahanya dengan salah satunya adalah menutup proteksi melalui perusahaan asuransi atau produk asuransi. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan industri asuransi nasional pada saat kita mulai terkena pandemi COVID, Pak, memang pada waktu itu agak terganggu, Pak ya, agak terganggu dibandingkan memang sebelumnya pun belum terlalu tinggi ya, Pak ya. Nah, tapi dampak pandemi ini cukup terasa, Pak, di industri asuransi. Namun sejalan dengan pemulihan ekonomi, mulai ada tren positif, Pak. Ya, dengan adanya pengendalian COVID yang lebih baik, pemerintah melakukan upaya-upaya maksimal, ini dampaknya juga terasa kepada industri asuransi. Jadi per Agustus tahun 2021 ini Pak, data nilai aset industri asuransi nasional itu berada pada tren pertumbuhan yang sudah positif, yaitu sekitar 8,64% year on year-nya, atau 0,66% month to month-nya, dan kurang lebih 5%
secara year to date-nya. Demikian pula halnya dengan nilai investasi pelaku industri asuransi. Kenapa saya kaitkan dengan nilai investasi? Karena memang asuransi secara nggak langsung ini sebenarnya juga menghimpun dana masyarakat, Pak. Melalui premi yang diterima sesuai dengan jenis produknya atau cover yang diharapkan, itu kan pemegang polis membayar premi ya Pak ya. Pemegang polis membayar premi. Nah, premi ini harus ditempatkan, harus dikembangkan oleh perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa, karena memang jangka waktu asuransi ini kan jatuh temponya itu kan panjang Pak umumnya, dan bisa sewaktu-waktu terjadi klaim yang harus diselesaikan. Nah, mereka harus bisa memanfaatkan dana ini untuk dikembangkan dengan sebaik-baiknya, ya tentu melalui investasi. Umumnya investasi yang di perusahaan asuransi itu saat ini hampir 80% itu diinvestasikan menggunakan instrumen pasar modal. Nah, kalau kita lihat halnya dengan pertumbuhan dari sisi investasinya, ini tumbuh sebesar 9,15% year on year-nya, kemudian 1,03% itu secara month to month, dan 3,74% year to date-nya. Nah, demikian pula halnya dengan kalau kita lihat data terbaru yang per Agustus ini secara nominalnya Pak, itu aset daripada asuransi nasional itu tercatat sebesar 774,9 triliun dan nilai investasinya 599,84 triliun. Jadi itu yang kami lihat Pak secara prospeknya, artinya setelah mulai membaiknya isu pandemi ini, pengendalian oleh pemerintah yang baik, ini juga ada satu blessing juga Pak, masyarakat ternyata mulai memahami secara lebih dalam lagi pentingnya proteksi. Jadi untuk asuransi jiwa khususnya juga di kerugian juga ada, itu mulai ini Pak, mulai kesadaran untuk berasuransinya mulai naik gitu Pak, sebagai salah satu alat untuk memitigasi potensi risikonya. Nah, ini yang kita lihat perkembangannya, bahkan data pengumpulan preminya Pak ya untuk asuransi jiwa selama periode Januari sampai Juli, kebetulan data yang saya pegang itu Pak ya, itu asuransi jiwa itu Pak preminya Januari sampai Juli itu 107,61 triliun. Nah, 107,61 triliun ini ternyata didominasi oleh penjualan produk ID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link. Kemudian yang kedua adalah produk endowment, ini produk yang ada proteksi plus ada tabungannya, tetapi tingkat bunganya relatif sesuai dengan nggak market itu Pak ya, jadi relatif lebih tidak terlalu agresif ya Pak ya. Kemudian juga proteksi yang lain adalah asuransi seumur hidup Pak. Nah ini mulai tumbuh nih di asuransi jiwa. Kalau di asuransi kerugian, preminya mencapai Januari-Juli itu akumulasinya 44,57 triliun. Nah ini didominasi oleh asuransi harta benda, ini rumah properti ya Pak ya. Kemudian diikuti kendaraan bermotor, dan yang ketiga sejalan dengan kondisi recovery saat ini, asuransi kredit Pak. Jadi perusahaan perbankan, perusahaan pembiayaan menutup risikonya dengan membeli produk asuransi kredit. Jadi kira-kira gitu Pak, yang membuat kita mudah-mudahan ini terus terjaga, terutama manajemen risiko di perusahaan asuransi. Baik Pak, jadi sebelum kita melanjutkan ke pertumbuhan yang positif tadi, nah kalau ada kendala, apakah beberapa praktek ya asuransi sebagian mungkin ya yang ada fraud, ada publikasi yang negatif, itu menjadi salah satu tadi Pak kendala yang menyebabkan penetrasinya tidak sesuai tadi, artinya tidak sebagus dunia perbankan tadi Pak.
Iya Pak, jadi memang itu yang disayangkan ya Pak ya. Itu yang disayangkan, kita sebenarnya sudah menerbitkan kan Ya, aturan-aturan yang secara disiplin harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi ini. ya, Nah, terutama tadi Pak, yang utamanya tadi mulai dari produk, sudah ya, disetujui produknya, ya, sudah dimitigasi risiko-risikonya, termasuk bagaimana rencana penjualannya. Tetapi di lapangan ternyata memang masih terjadi juga mungkin ya Pak ya, mana yang salah kita nggak tahu, apakah ini pemegang polisnya kurang paham ya, atau perusahaan asuransi melalui agen atau apanya yang kurang jelas menjelaskannya. Nah, ini terjadi selalu kelihatannya pada saat klaim diajukan. ya, Seringkali ada dispute gitu Pak ya. ya, Seringkali ada dispute yang menyebabkan proses pembayaran klaim itu terlambat. ya, Padahal aturannya kan paling lambat sebulan ya Pak ya, harus sudah dibayar klaim. Tapi ternyata seringkali ada dispute gitu. Nah, hal ini menjadi apa namanya, menjadi besar isunya setelah perusahaan asuransi itu ternyata tidak bisa menyelesaikan bukan hanya satu dua pemegang polis, tetapi dalam jumlah besar, ya, jumlah peserta polisnya itu Pak, dan juga nilainya menjadi besar juga. Nah, jadi ini kembali lagi yang kami sampaikan tadi Pak, bahwa memang mitigasi risiko, manajemen risikonya, kemudian bagaimana tata kelolanya, bagaimana tata kelola ini, governance-nya juga, bagaimana waktu si agen jual, konfirmasi produknya dipahami atau tidak oleh para apa namanya, oleh para pemegang polis. Nah, tetapi kembali lagi jantungnya itu adalah bagaimana melakukan pengembangan dana ini, Pak. ya, Karena tadi kami sampaikan investasi itu sebagian terbesar adalah menggunakan instrumen pasar modal. ya, Sehingga betul-betul bagaimana mereka secara ininya, sistemnya akan harus ada komite investasi, melakukan monitoring, memilih produk investasi yang mana, bentuknya, apakah saham, reksadana, obligasi, bagaimana kapan harus masuk, kapan harus keluarnya, gitu ya Pak ya. ya, Nah ini menjadi penting termasuk juga tata kelola governance memproses proses melakukan investasinya. ya, Nah ini yang kita lihat Pak, hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan membayar itu antara lain begitu Pak. ya, Jadi ada miss di situ ya, karena memang kita sadari bersama investasi kalau di perbankan investasinya kredit kan Pak ya yang ya, utama. Kredit ini diproses dengan detail, ada proposalnya, dilihat ke pabriknya, diteliti, dicek kemana-mana, dia dapat kredit dari mana aja, status dari ya, perbankan yang lain bagaimana, termasuk memutuskannya itu juga nggak satu orang, ya, komite Pak, ya, komite plus ada jaminan. Nah ya, tapi kalau asuransi, begitu mereka yang terbesar tadi masuknya di instrumen pasar modal, ya, kendali udah pindah ke market Pak. ya, Gitu. Jadi kalau salah-salah ya udah ya, bisa recovery-nya sulit. Nah, ini umumnya kayak gitu gitu loh Pak yang ya, terjadi gitu. Nah, akhirnya masyarakat komplainnya kan jadi apa namanya ada fraud, ya, ada salah urus. ya. Yang lebih berat lagi OJK kemana aja. Nah, itu Pak kalau udah kayak gitu. Ya. Saya belum tanya Jadi loh, Pak. iya, tapi itu memang kita alami Pak. Iya, Tiap hari ada masuk itu Pak iya. permohonan-permohonan, ada dispute-dispute itu Pak. Ya, jadi Pak Riz, tadi kan dikatakan 80% itu investasinya ke pasar modal. Nah, kemarin kan Instrumen pasar modal Pak. ya pakai Instrumennya. instrumen Jadi pasar artinya di modal. pusat ya. Ya. Ya, maksudnya kan justru musibah yang baru saja terjadi itu kan di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah modelnya itu yang perlu dievaluasi atau itu hanya kesalahan apa ya Pak? Kesalahan keputusan lembaga tertentu itu gitu maksud saya. Apakah Iya, seharusnya tidak di pasar modal gitu loh? Gimana Pak? iya. Jadi memang investasi itu kita atur Pak di POJK kalau nggak salah POJK 71. Ya, Di situ diatur sudah boleh berinvestasi di mana saja.
terus termasuk kalau saham maksimumnya berapa persen, Ya. obligasi berapa persen, MTN berapa persen, atau yang lainnya di perbankan berapa persen Ya. dari dana investasi kelolaan mereka, Pak. Nah, Ya. itu mereka memang harus betul-betul tahu ininya apa namanya produk mana nih yang mau dipilih, karena harus betul-betul merasakan bertanggung jawab terhadap potensi klaim dari pemegang Ya. polis yang sudah meletakkan kepercayaan kepada perusahaan asuransi untuk menutup risiko mereka, gitu kan Ya. Pak ya. Nah, jadi kembali lagi kami sampaikan tadi, kalau terjadi miss di dalam hal ini, beda dengan bank. Kalau bank ada miss dalam keputusan ininya, ternyata nggak dipakai sesuai dengan yang sebenarnya, bank bisa tarik tuh kredit, bank bisa jual jaminannya. Ya. Dengan harga yang apa namanya untuk menutup ininya apa namanya kreditnya, gitu Ya. Pak ya. Nah, tapi kalau di sini kan market, Pak. Jadi Ya. bisa aja uang yang udah dipakai untuk investasi awal, begitu marketnya turun, nggak cepat diambil tindakan, udah langsung. Nah, makanya komitmen pemegang saham menjadi penting, Pak, di perusahaan asuransi. Ya. Jadi supaya kalau ada apa-apa, ya memang kita di situ diatur pemegang saham pengendali yang harus bertanggung jawab Ya. menyelesaikan kewajiban ini. Ya. Pak Aris, ini kan mumpung kita bicara kasus ya. Jadi Ya, dan Pak. itu sudah terbuka di media-media sudah terbuka. Ini sampai sejauh mana sekarang penyelesaian kasus-kasus seperti Jiwasraya, Bumi Putra dan sebagainya itu, Pak? Terutama untuk kepentingan nasabahnya, Pak. Jadi kalau di Jiwasraya ini kan sebagai tadi Pak pemegang saham pengendali yang memang harus mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan. Nah, kita kan udah lihat Pak komitmen pemegang saham karena ini BUMN, ini juga akan segera dilakukan implementasi daripada restrukturisasinya, di mana nanti produk-produk dari Jiwasraya itu termasuk juga portfolionya itu pemerintah membentuk badan usaha baru yaitu AFG, Pak. Ya. Kemudian juga dibentuk holding asuransi di bawah Bahana, sehingga diharapkan pengawasan ke depan menjadi lebih baik dari sisi pemegang saham. Nah, AFG ini sekarang sedang persiapan menunggu injeksi dari PMN ya Pak ya. PMN yang akan masuk melalui Bahana, kemudian Bahana injek modal ke situ. Nanti beberapa produk-produk yang sudah dari investasi ini dipindahkan ke sana Pak. Untuk untuk dilanjutkan, dan termasuk juga untuk kalau ada yang memang jatuh tempo klaimnya bagaimana tuh akan normal nanti di AFG diharapkan. Nah, jadi ini satu situasi yang komitmen dari pemegang sahamnya jalan gitu Pak ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri 1-2 case pasti ada yang tidak puas gitu Pak ya. Tapi ini memang ya artinya tetap ada upaya untuk penyelesaian gitu Pak. Ya. Nah, yang kedua, Bumi Putra ini kita harus menyadari, Pak. Ya. Ini perusahaan asuransi yang berbentuk mutual, usaha bersama. Berdiri sejak tahun 1912. Ya. Jadi kalau mutual ini, siapa pemilik perusahaan ini? Aturan sesuai anggaran dasarnya, pemilik perusahaan adalah pemegang polis. Ya. Pemilik perusahaan adalah pemegang polis yang diwakili oleh Badan Perwakilan Anggota. Ya. Isu utama terjadi sejak tahun 1967, Pak, yang ada di catatan kita. Yeah. Jadi sampai saat ini udah hampir 24 tahun belum bisa selesai. Yeah. Karena nggak ada yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya seperti perusahaan yang normal yang ada pemegang saham pengendalinya, gitu Pak ya. Jadi aturannya itu sesuai dengan anggaran dasar. Yeah. Nah, anggaran dasar ini udah ngatur tuh semua. Kalau perusahaan untung gimana, perusahaan rugi gimana, terus siapa pemegang polis itu sebagai apa, direksi komisaris itu diangkat oleh siapa, kemudian pemegang polis juga mengangkat perwakilannya, gitu Pak ya. Ya. Nah, tapi ternyata upaya-upaya perbaikan yang sejak tahun 1997
sejak regulator yang sebelumnya yang mengawasi, kemudian pindah ke OJK, belum bisa menyelesaikan berbagai masalah, Pak, terkait dengan investasinya, terkait dengan tata kelolanya, gitu Pak ya. Nah, upaya-upaya perbaikan dengan pendekatan komersial, di mana pemerintah atau regulator lah dalam ini, bukan pemerintah, regulator memberikan support, ya, aturan-aturan diberikan relaksasi untuk bisa melakukan upaya recovery, ternyata nggak berhasil juga untuk itu. Nah, akhirnya dalam periode saat ini kita melakukan pendekatannya adalah ya udah, memang anggaran dasarnya kan udah ngatur. Jadi balik aja ke anggaran dasar. Gitu, Pak. Di mana di anggaran dasar pasal 38 itu mengatur bahwa kalau perusahaan yang mengalami kerugian itu menjadi cara penyelesaiannya yang pertama adalah dengan menggunakan dana jaminan umum untuk kerugian. Kalau dana jaminan umumnya nggak ada, dana jaminan lainnya, Pak. Gitu. Kalau itu nggak ada juga, maka pemegang badan perwakilan anggota yang dipilih oleh para pemegang polis harus mengadakan sidang luar biasa. Sidang luar biasa ini akan menentukan lembaga ini, asuransi ini akan dibubarkan atau diteruskan. Kalau diteruskan, akan tetap bentuknya atau dirubah bentuknya. Gitu. Tapi kalau dia akan diteruskan, ada satu kondisi, Pak, bahwa kerugian yang ada harus ditanggung bersama oleh para pemegang polis. Nah, ini yang tidak dilakukan nih, Pak, sampai sekarang. Gitu. Ya. Jadi bahkan BPA-nya juga sebenarnya sudah jatuh tempo. Sekarang ini kita kasih kesempatan mereka untuk membentuk BPA yang baru, dan secara anggaran dasar sebenarnya kan sudah di-remind, Pak, untuk segera membentuk panitia untuk membentuk BPA yang baru, karena BPA sudah akan jatuh tempo, tapi tidak dilakukan. Nah, sehingga kita kasih kesempatan, mereka rupanya di dalam itu pemegang polis juga sudah ada kelompok-kelompoknya, Pak. Iya. Kita fasilitasi, ketemu dengan dengan direksi, komisaris, pemegang polis, difasilitasi oleh OJK untuk duduk bersama membentuk panitia. Membentuk panitia, kemudian dilakukan dibuat juga legal opini, ya, bagaimana proses ini apakah bisa dilanjutkan. Nah, ini sekarang mereka dalam proses pembentukan itu, Pak, panitia tadi. Dan tentu yang tadi kalau hasil dari dari kondisi perusahaan itu juga kita minta mereka untuk memberikan informasi kepada para pemegang polisnya mengenai kondisi perusahaan. Ya. Ini juga nggak diinformasikan dengan baik, gitu, Pak. Kelihatannya dari beberapa kali kami juga bersama-sama dengan para pemegang polis dan manajemen difasilitasi oleh Komisi 11, Pak, DPR. Ya. Dikumpulin di situ. Dari informasi duduk tadi gitu, Pak, ya, bersama tersebut, ketahuan, Pak, perwakilan pemegang polis menyatakan bahwa sejak awal dia nggak tahu bahwa ini asuransinya berbentuk mutual. Itu ngomong begitu. Ya, memang. Nggak pernah diomongin, Pak, katanya. Nggak pernah diomongin, jadi kalau dia nggak tahu bentuknya mutual, ya mungkin apa ini yang membebankan, saya juga nggak ngerti ya, tapi anggaran dasarnya kan udah ngatur begitu, Pak. Ya. Ya. Nah, jadi itu situasinya, Bang, kan, ya, Pak. Baik. Banyak sekali polis yang belum terbayar di situ, dan akhirnya beritanya jadi kemana-mana gitu kan, Pak, ya. Ya. Gitu. Baik, Pak. Jadi itu masalah, mudah-mudahan nanti ada solusi. Nah, sekarang ke depan, Pak, bagaimana cara OJK menjaga ini kredibilitas produk-produk asuransi atau perusahaan asuransinya sehingga masyarakat ini merasa aman? Jadi memang di OJK itu kan ada komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, ya, Pak, ya. Ya, ya. Nah, jadi memang di tempat itu melakukan upaya-upaya yang sifatnya literasi, Pak, edukasi,
Kemudian di situ juga menampung kalau ada klaim-klaim ataupun dispute-dispute yang diadukan kepada kita. Nah, jadi tentu yang pertama adalah kita meningkatkan upaya literasinya juga, Pak ya. Kita tingkatkan upaya literasinya. Yang kedua juga di aturan kita meminta perusahaan-perusahaan asuransi ini juga aktif melakukan literasi. Ya. Walaupun juga sebenarnya pada waktu mereka melakukan penjualan secara tidak langsung juga melakukan literasi Pak di situ untuk memberikan pemahaman kepada para pemegang polisnya. Nah, oleh sebab itu kita minta mereka supaya betul-betul meningkatkan transparansi dan governance, Pak, keterbukaan. Nah, yang memang menjadi persoalan utama itu, Pak, isu-isu yang berkembang ini adalah terkait dengan asuransi yang dikaitkan dengan investasi, Pak. Ya. Nah, kalau yang proteksi relatif bisa masih bisa manageable lah gitu, Pak ya. Walaupun 1-2 dispute tuh ada aja gitu. Bahkan asuransi yang sederhana pun, misalnya asuransi perjalanan, kalau nggak jelas-jelas, Pak, itu bisa dispute juga. Ya. Jalanan yang mengcover juga risiko kesehatan dan segala gitu, Pak ya. Contoh misalnya, berangkat ke luar negeri. Ternyata ada bawaan sakit nih yang nggak dibuka. Begitu di kejadian, dibayar kan Pak oleh mereka. Balik ke sini diklaim. Perusahaan asuransi itu minta bukti-bukti kan Pak. Ya. Begitu diketahui penyakitnya apa, dilihat lagi kontraknya. Ternyata nggak pernah disebutkan punya gangguan jantung atau darah tinggi atau apa gitu Pak ya. Nggak dibayar Pak. Nah, ini jadi dispute. Ya. Gitu loh. Tapi kalau dia pergi ke sana, kemudian di sana naik motor atau apa kecelakaan, dibayar. Karena ini memang itulah proteksinya gitu kan Pak. Nah itu yang sederhana yang proteksi. Tapi yang terkait dengan investasi Pak, ini urusannya jadi beda. Karena memang understanding-nya yang dianggap seolah-olah waktu dijual itu dipahami, ini akan lebih baik return-nya dari dari taruh uang di deposito di bank gitu kan. Jadi ini sekarang Pak untuk produk ini unit link atau PID ini kita sedang menyusun SE yang baru. SE itu intinya harus ada transparansi, harus ada bukti bahwa pemegang polis ini mengerti apa yang dibeli Pak. Jadi itu nanti ada proses mitigasi risiko, itu nanti diskusinya direkam, kemudian yang bersangkutan menandatangani pernyataan Pak bahwa dia mengerti, kemudian nanti juga di perusahaan asuransinya begitu dia sudah menjadi sudah bayar preminya ya Pak, udah masuk dia, itu harus ada welcome call. Welcome call ini untuk melakukan klarifikasi Pak, bukan oleh agent tapi oleh orang lain yang ada di perusahaan, mengecek pemegang polis yang baru ini mengerti nggak apa yang dia beli, risikonya apa, hak dia apa, kewajiban dia apa, proses-prosesnya kalau mesti klaimnya nanti bagaimana, pokoknya detail itu mesti dilakukan, direkam, gitu, Pak. Nah, jadi itu yang upayanya, dan yang terkait produknya Pak, ini juga harus transparan, nanti mau diinvestasikan kemana, terus juga nanti setiap bulan untuk orang yang bayar premi bulanan, bukan hanya dikirim SMS premi mau jatuh tempo, tapi juga ada informasi yang disampaikan. Ini kan zamannya orang udah internet kan Pak ya, jadi harusnya udah punya email atau hard copy. Dikirimkan itu progres daripada pengembangan dananya. Terus unit instrumen yang mana yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan daripada nilai unitnya ini, gitu Pak. Nah itu kita minta itu mulai diterapkan Pak ya, kemudian juga IT-nya harus juga lebih baik. Nah, jadi ini yang diharapkan bisa memberikan perlindungan. Sebelumnya kami ingin mensyaratkan Pak, yang bisa beli polis ini adalah mereka yang mengerti industri pasar modal. Artinya apa, dibuktikannya dengan apa? Dengan bahwa dia udah punya SID. Kalau dia punya aktivitas pasar modal kan dia punya rekening investasi, dia punya SID, jadi kita bisa yakini dia paham Pak ya. Tapi itu juga dianggapnya nanti mengganggu pertumbuhan. Udah. Sekarang kalau gitu berarti harus ada dokumen yang menyatakan bahwa orang ini mengerti, direkam,
kemudian ada welcome call yang ngetes lagi nih, gitu. Sebelum dia mau batalkan apa gitu, boleh nggak ngerti Pak, gitu. Istilahnya kayak gitu kira-kira. Nah, yang lain juga yang terkait dengan investasi itu ada istilahnya disebut di situ adalah cuti premi yang ada investasi ini Pak. Sepertinya masyarakat itu menganggap cuti premi ini fasilitas Pak dari perusahaan asuransi. Padahal cuti premi ini asuransi itu nggak ada yang free Pak, mesti bayar kan? Ini untuk proteksinya. Uangnya dari mana waktu cuti premi? Ya dari hasil kembangan investasinya. Jadi waktu diterima akhirnya seolah-olah kok sedikit nih, terpotong kan Pak. Jadi sekarang kita minta cuti premi itu nggak bisa otomatis. Cuti premi itu harus diketahui, diminta persetujuan pemegang polis dan dia paham konsekuensi dari dia nggak bayar premi, tapi preminya dipotong dari hasil investasinya. Kira-kira itu Pak, tambahan untuk menjaga. Karena yang memang lebih berat ini memang yang terkait dengan investasi ini Pak. Nah, asuransi ini kan banyak yang dari asing, Pak ya. Paling tidak investornya ini banyak yang dari asing. Kelihatannya kok orang Indonesia ini lebih percaya gitu kalau asuransi ini asing gitu dengan nama-nama yang asing gitu. Nah, ini sampai seberapa besar sebenarnya yang yang dioperasikan oleh via asing itu, dan bagaimana cara mengawasinya? Apa sama dengan pada umumnya tadi, Pak? Kalau tanya mengenai pengawasannya, ini nggak ada beda, Pak. Jadi perusahaan asing pun kalau memang melanggar ya kita kasih binaan juga gitu loh Pak. Apakah SP atau apa itu tetap sama. Kelengkapan organisasinya, kelengkapan SOP-nya, perizinan produknya itu tetap sama Pak. Jadi nggak bisa kita beda-bedain gitu Pak. Tapi yang menarik Pak, ini memang ada perbedaan di dalam dua asuransi ini. Kalau tadi dianggap Bapak tadi pemain lokal dan pemain asing atau joint venture, itu untuk data ya Pak ya, yang ada di kita. Jadi perusahaan asuransi jiwa itu memang umumnya Pak didominasi oleh perusahaan asuransi yang joint venture, asuransi jiwa ya Pak ya. Tapi kalau asuransi umum justru dikuasai oleh lokal Pak. Nah, kalau Desember 2020, Pak, kita lihat Desember 2020, itu 71,82% total aset industri asuransi jiwa itu dikuasai oleh perusahaan asuransi joint venture, Pak. Dikuasai itu maksudnya dominasinya aset terbesarnya itu dari kelompok joint venture. Itu 71 atau 72% lah ya. Kemudian di asuransi umum kerugian ternyata hampir 79,67% atau kita bulatkan 80% dikuasai perusahaan asuransi lokal swasta nasional. Nah, jadi ini juga mungkin karena tadi itu Pak, asuransi jiwa itu kan jangka panjang ya Pak ya. Nah, kelihatannya sistem di luar itu udah lebih maju dari kita untuk melakukan mitigasi risiko. Nah, makanya kalau Bapak lihat saya nggak, ya artinya Bapak bisa lihat lah yang bermasalah sekarang tuh asuransi jiwa yang mana, gitu kan? Yang joint venture-nya kan Bapak nggak ada informasi kan, gitu kan? Gitu. Nah, tapi asuransi umumnya ya asuransi kerugian itu di asuransi swasta nasional Pak, karena itu jangka pendek Pak. Jangka pendek, tiap tahun diperpanjang, resikonya jelas, barang properti, kendaraan bermotor, itu teman-teman udah paham banget resikonya. Nah, ini kelihatannya unik koneksinya dengan tadi Pak, keberhasilan premi Januari sampai Juli tadi kalau nggak salah. Di asuransi juga bisa 101 triliun, 107, tapi 107 Pak. 107 triliun di asuransi umum yang tadi dominasi nasional atau lokal itu hanya 47 triliun. Ada kaitannya nggak Pak? 44,57. Ya. Karena tadi itu Pak, karena penutupannya kan juga beda besarnya Pak.
Iya. Dan ini jangka panjang. Iya, iya. Nah, orang tentu risiko lebih pengenaan preminya lebih tinggi ya Pak ya dibandingkan Iya. dengan asuransi. Kan kita bisa berapa persen sih, berapa per mil, mainannya kan per mil Pak, Iya. asuransi properti, kendaraan bermotor gitu Pak ya. Nah, Iya. jadi risiko juga jangka pendek gitu Pak ya. Iya. Biasanya 1 tahun itu panjang gitu. Saya juga ingin bertanya ini, Pak. Ini kelihatannya juga banyak asuransi jiwa. Kebetulan juga banyak yang joint venture itu, yang sering mempromosikan, mempublikasikan hasil prestasi para agen-agen asuransinya dengan hadiah-hadiah yang menarik besar-besaran di media. Apakah itu kadang-kadang ada yang merasa, oh kalau begitu premi yang saya bayar itu antara lain untuk membayar biaya-biaya semacam itu. Itu artinya positif atau justru merugikan, Pak, untuk citra asuransi? Nah, ini juga sesuatu yang nanti mungkin dengan sendirinya akan berubah ya Pak ya. Ya. Yang akan diimplementasikannya IFRS 71 ya kalau nggak salah. Bukan 71, 17. Itu nanti pengakuan pendapatan asuransi itu betul-betul mesti sesuai dengan periodenya gitu Pak ya. Ya. Jadi kalau sekarang ini kan memang kembali lagi Pak, dalam penjualan distribusi dari produk asuransi ini kan menggunakan agent-agent Pak ya. Ya. Tenaga yang bukan menjadi pegawainya di sana. Mungkin untuk hitungan efisiensi juga ya, kira-kira kan ribuan tuh Pak agentnya untuk mengcover potensi-potensi yang ada di mereka. Nah, mereka kan juga menetapkan target-target gitu Pak ya. Jadi siapa yang akan menjadi agent dengan produktivitas yang tertinggi gitu ya Pak ya, memberikan manfaat. Nah, ini kelihatannya untuk membangun motivasi ya dilakukan itu Pak. Tapi ini dilakukan kontes-kontes demikian. Nah, tapi ini kan untuk perusahaan asuransinya gitu Pak ya. Karena memang kan nanti di dalam premi yang dibayar itu memang ada Pak biaya-biaya potongannya gitu Pak. Biaya potongan itu dalam artian untuk operasional, termasuk tadi untuk biaya marketing. Nah, sisanya baru diinvestasikan. Nah, makanya kalau kita lihat Pak di rasio kecukupan investasi itu menjadi satu ukuran kesehatan di perusahaan asuransi. Yang pertama mengenai risk based capital, solvabilitasnya ini dihubungkan dengan aset-aset yang diinvestasikan. Tadi makanya diatur kan berapa persen untuk saham, obligasi, deposito. Nah, itu untuk melihat bahwa mereka melakukan investasinya dengan benar. Karena rumusan perhitungan perhitungan dari RBC ini itu didasari oleh aset-aset yang bisa aset-aset yang diakui. Aset-aset yang diakui itu aset investasi sesuai dengan ketentuan POJK. Sehingga kalau ada aset-aset yang statusnya tidak keluar dari ketentuan itu tidak bisa dipakai untuk menentukan RBC atau kemampuan membayar atau solvabilitasnya. Ini dikunci lagi Pak dengan rasio kecukupan investasi. Nah, rasio kecukupan investasi, kalau RBC tadi minimum 120%, kalau rasio kecukupan investasi ini 100%. Nah, kalau tadi saya sampaikan, Pak, nggak semua uang itu yang dibayar langsung dimasukkan investasi, dipotong-potong dulu. Nah, inilah pentingnya. Tapi inilah pentingnya komitmen dari pemegang saham. Nah, dari modalnya pun, Pak, itu juga ada yang diinvestasikan. Jadi, kombinasi komitmen, mereka juga terima manfaat dari pemegang polis, tapi ada komitmen juga mencukupi RKI tadi. Kalau yang benar, jalan nih, Pak. Kalau yang benar. Nah, jadi kalau tadi Bapak sampaikan, benar nggak ini? Ya ini memang salah satu cara motivasi supaya produktivitas naik. Nah, kami juga ingatkan supaya melihat perkembangannya, ya tentu teman-teman asuransi dalam menentukan target, KPI sesuaikan. Jangan sampai nanti orang hanya ngejar target, nggak mikirin buntutnya bagaimana, gitu kan Pak ya, kalau terjadi sesuatu.
Dan memang agen-agen ini kan commission based ya Pak ya, Ya. sesuai dengan berapa yang berhasil gitu Pak. Ya. Ini juga salah satu yang kami ingatkan Pak, supaya tadi bagaimana agen itu jualan segala macam itu betul-betul harus diyakini bahwa pemegang polisnya mengerti, ada komitmen dari pemegang polis juga. Kalau dia mengerti ya dia tekan ininya, apa namanya, formulirnya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau Bapak bilang bagus nggak nih, ya bagusnya buat perusahaan asuransi untuk meningkatkan produktivitas. Tapi dari sisi nasabah, kembali lagi bagaimana pemahamannya Pak gitu loh. Ya. Tadi ini kan bicara tentang citra asuransi gitu. Nah, saya mau tanya satu lagi Pak. Ini kan sering kali ya perusahaan-perusahaan asuransi ini, terutama asuransi jiwa ini, sering memindahkan Pak, berkali-kali pindah itu manajemennya dipindah tangankan, dari ini nasabah dipindah ke perusahaan lain dan sebagainya. Itu tetap dalam pengawasan OJK Pak? Oh iya Pak. Ya. Ya. Jadi ini ada dua macam Pak. Kan semuanya itu harus terdaftar ya. Mereka di OJK kan harus terdaftar. Ya. Artinya itu menyangkut izin operasinya, produknya, manajemennya siapa, pemegang sahamnya siapa, sehingga pemegang saham pengendali juga harus tercatat di kita Pak, gitu Pak ya. Nah, yang terjadi kalau mereka melakukan apa namanya perubahan tadi, cepat atau lambat kita akan tahu. Ya. Karena ada auditor juga, dan kita juga ada apa namanya kayak market intelligence juga kan tahu siapa-siapa yang mengendalikan gitu ya Pak ya. Nah, cepat atau lambat, sehingga akan merugikan sendiri bagi mereka kalau tidak meminta persetujuan dulu di depan melakukan ini. Ini fatal Pak, bisa cabut izin juga ujungnya kalau sampai melakukan hal-hal yang demikian gitu Pak ya. Dan umumnya kalau orang mau masuk, mau beli satu perusahaan, pasti kan juga melakukan due diligence ya Pak ya. Nah, due diligence itu tentu akan cek juga kepada kita gitu Pak ya, kepada regulatornya. Nah, kecuali memang dia sedang bermasalah. Kalau dia sedang bermasalah, itu yang pemegang saham itu yang betul-betul harus bisa melakukan upaya memperbaiki. Kalau memang mereka butuh mengundang investor, ya mereka harus lapor ke kita Pak. Mereka yang harus datang ke kita menyampaikan ini apa namanya komitmen kami dengan investor yang baru, ya kita tunggu, sampaikan bukti-buktinya sampai nanti waktu dilakukan fit and proper atau due diligence oleh OJK. Tapi OJK tidak berhubungan dengan investor, Pak. Kita betul-betul kalau yang bermasalah ini yang bertanggung jawab adalah yang pemegang saham sebenarnya. Ya. Kalau mengundang investor silakan, tapi dia yang harus jelaskan ke kita komitmen-komitmennya apa dengan investor tersebut. Bukan OJK yang deal dengan investor gitu loh Pak. Ini tanggung jawab mereka gitu loh Pak. Yeah. Nah, yang lain yang terjadi pemindahan yang tadi Bapak sampaikan, ini mungkin Pak, apa istilahnya, turnover daripada tenaga-tenaga pemasar ini kan cukup tinggi Pak. Yeah. Pasti kan dengar, oh di perusahaan ini begini nih insentifnya atau apa gitu ya. Yeah. Itu pindah. Di tempat yang baru kan juga tentu perlu performance kan Pak. Yang dia kenal kan yang udah jadi nasabah dia. Yeah. Nah, makanya agen-agen ini juga waktu dia pindah atau apa tuh ada perjanjian-perjanjiannya Pak. Nggak boleh bawa nasabah segala macam gitu. Kalau sampai terjadi twisting apa segala macam itu kena itu Pak. Iya. Iya. Jadi mudah-mudahan yang itunya sih harusnya terjaga, 1-2 mungkin lolos tapi akhirnya ketahuan. Dan akhirnya ditindak. Pak Reswinandi, yang terakhir, Bapak sebagai komisioner OJK, apa yang ingin Bapak sampaikan pada kalangan dunia asuransi, kepada masyarakat, khususnya konsumen atau nasabah asuransi, agar layanan asuransi ke depan lebih baik dan akhirnya trust terhadap asuransi Indonesia ini juga meningkat? Jadi Pak, pesannya mungkin sudah tersirat dari yang kami sampaikan tadi Pak. Kembali lagi, bagaimana mereka menyajikan apapun produk-produk yang proteksi, khususnya kan kalau asuransi ini kan proteksi ya Pak ya. Jadi memang harus diutamakan proteksi.
Kalau investasi ini harusnya ridernya aja tambahan gitu loh, Pak. Tapi ini kebalikan juga yang terjadi. Ternyata masyarakat sukanya yang ada investasi gitu loh, Pak. Ditambah ternyata nggak paham juga investasinya. Jadi dispute deh gitu ya. Nah, makanya penting sekali transparansi, Pak, mengenai kondisi perusahaannya. Itu kan juga diminta mengumumkan laporan keuangan juga di media gitu, Pak ya. Keterbukaan, kemudian kan produk-produknya juga, kemudian kepada tenaga pemasarnya itu juga jaga betul tanggung jawab bahwa orang ini mempercayakan perusahaan kita dan membeli produk yang ditawarkan. Nah, sehingga yang menjadi hal yang penting adalah bahwa pada setiap saat klaim timbul, itu udah OJK udah atur juga paling lambat 30 hari, paling lambat. Nah, itu upayakan terpenuhi, tidak terjadi dispute lagi. Karena ini kan awalnya waktu kontrak itu ditutup kan harusnya udah dijelasin. Sehingga si pemegang polis tentu akan sesuai dengan itu, ya Pak ya. Nah, jadi dua-duanya memang harus saling jujur, transparan, Pak, untuk terkait dengan produk-produknya. Bahkan oleh perusahaan asuransi itu sebenarnya waktu promosi yang terbaik itu adalah waktu dia bayar klaim. Sebenarnya, kalau mau diekspos. Bukan yang literasi tadi untuk menambah pengetahuan, tapi bahwa komitmennya memenuhi ya pada waktu bayar klaim. Terserah mau diekspos atau enggak, gitu kan. Tapi ini, kalau ini dilakukan dengan benar, Pak, waktunya juga cepat, gitu Pak. Nah, ini tentu akan meningkatkan trust ya. Masyarakat ini kan umumnya lip service ya Pak, dari mulut ke mulut juga, tutup di sini, saya tutup di sini ya, gitu kan. Nah, jadi kalau memang bisa begitu ya akan lebih baik. Jadi bukan hanya rajin melakukan pemberitahuan premi jatuh tempo, tetapi juga cepat di dalam melakukan kewajiban untuk penyelesaian ini. Saya harap itu akan menjadi daya tarik atau untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menutup asuransi ini, Pak. Baik. Terima kasih sekali Bapak Resvi Nandi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang antara lain membidangi masalah asuransi. Dengan segala penjelasannya ini, mudah-mudahan kita semua makin paham dan kepercayaan kepada asuransi di Indonesia terus meningkat, sehingga pasar dan peluang yang masih besar ini bisa dimanfaatkan. Sekali lagi terima kasih Pak Resvi Nandi. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.